cara hidupmu yang lama, tetapi jalan baru, harapan bagi dunia dan sesama. Jadi jangan campur-campur, adu-adu, hidup baru dibaptis, perbuatan-perbuatannya tetap anggerwai, tetap lama tua, gak jalan. Hendaknya ada perubahan secara total. Kalau saya diminta mempermandikan anak-anak yang baru lahir, suka ada sedikit perbedaan pendapat antara saya dengan orang tua. Saya bertanya pada orang tua, "Papi, Mami, apakah kalian mempunyai anak?" "Ya, punya. Mau dibaptis?" Kemudian mereka heran kalau saya menggeleng-gelengkan kepala. Barangkali salah. Barangkali tidak mempunyai anak. Kaget mereka. "Masih ini anak kami?" Kemudian saya menjelaskan, kalian sebenarnya tidak mempunyai anak satupun. Kalian hendaknya menyadari bahwa setiap anak yang ada pada kalian adalah titipan dari Allah. Tugas kalian apa? Jangan menjadikan anakmu mirip sama orang tua. Hendaknya menjadikan anak itu anak kesayangan dari Allah. Beda sekali. Baru orang tua tunduk kepalanya, mangguk-mangguk, setuju, berjanji. Setiap anak yang lahir sebenarnya anak yang baru menjadi harapan bagi dunia. Diharapkan bahwa anak itu berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya terungkap dalam dirinya isi hati yang ada pada Allah. Belas kasihan, harapan baru kepada dunia, kepada sesama manusia. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai sesama manusia, selalu berusaha, bergembira mempunyai anak yang baru, harapan bagi dunia. Barangkali mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah tidak dihalangi oleh orang tua. Mudah-mudahan anak itu menjadi penyelamat dunia. Meniru cara hidup Yesus. Tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tidak nurut dengan kehendak orang tua yang pengen supaya anak itu menjadi pintar, menjadi sukses, menjadi kaya, bisa mengurus diri sendiri, tapi nurut sama kehendak Allah. Jangan simpan anggur yang baru dalam kantung yang lama. Mereka izinlah Allah itu berkarya, menjadikan anakmu menjadi harapan, menjadi belas kasihan, menjadi cinta bagi sesama manusia. Kalau kita pada hari Jumat pertama memandang kepada hati kudus Yesus, kita akan melihat bahwa hidup Yesus tidak ditentukan oleh orang tua. Mereka seringkali beda pendapat dengan Yesus, tapi simpan dalam hatinya. Nggak ngerti. Tapi kalau Allah itu berkarya, kalau Roh Kudus itu berkarya anak saya, biarlah anak saya berkembang sesuai dengan kehendak itu. Ungkapan kasih Allah kepada manusia. Hendaklah kita pun berbuat demikian. Hendaklah kita pun mengizinkan anak itu menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Masih ada orang tua yang melarang anak itu menjadi imam, pastor. Jangan, mami nanti pengen gendong cucu, kemana kamu dan seterusnya. Izinkan anak itu berkembang sesuai dengan panggilan Tuhan. Menjadi harapan, menjadi belas kasihan bagi orang-orang yang lain. Saya kira demikian itu ada harapan bahwa dunia kita ini akan berakhir. Kalau semua orang menjadi orang duniawi, tetap ada perang, tetap ada kesusahan, tetap ada kebencian dan seterusnya. Kapan ada perubahan? Jadi kalau kita mengizinkan, mengarahkan anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan, kerajaan Allah akan hadir, akan lahir di tengah-tengah kita. Terima kasih saudara semuanya, ramai-ramai ya, rajin mengikuti hari Jumat pertama. Bagus, menghormati hati kudus Yesus. Tapi mari kita juga mentaati kehendak Allah, supaya anak kita mempunyai hati seperti yang ada pada Yesus. Supaya kita pun mempunyai hati yang ada pada Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hati kita yang penuh dengan cinta pada sesama manusia. Mengulurkan tangan pada orang-orang yang menderita. Mengapa? Supaya dunia kita ini bisa berubah. Sampai kapan kita mau terus-menerus perang di dunia? Sampai kapan kita mau terus-menerus menghancurkan sesama manusia? Alangkah baiknya kita berubah,
ikut sama Yesus membawa damai. Kali pukul pada pipi kiri, sok sekali lagi. Edan, tetapi dengan demikian perang akan berakhir. Semoga demikian.